Dato Mashur jatuh cinta dan menikah dengan gadis setempat bernama Rewung Mul. Oleh mertuanya, Mashur diajak pindah dari tempat tersebut, namun dia tolak karena ingin mendirikan tempat pemukimannya sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, Mashur menemukan kawasan yang cocok dengan keinginan hatinya dan menamakannya Todokoe. Tempat pemukiman ini lalu agak bergeser letaknya ke arah barat dan disebut Todo saja. Inilah asal-muasal kerajaan Todo. Mashur mempunyai 4 orang putra bernama Kraeng Raratung Masa, Kraeng Wakelaut, Kraeng Hormat, dan Kraeng Selatan. Kraeng Raratung Masa kemudian menjadi raja pertama Todo dengan gelar Kraeng Lolo Bali. Sementara itu, putra-putra Mashur lainnya melakukan ekspansi perluasan wilayah dan berhasil menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Untuk memperkuat pertahanan Todo, dibangunlah berbagai benteng, seperti di Pauwae, Paangraci, Waikukur, Golo Nawang, dan Pongkor. Kerajaan Todo lalu mengadakan persekutuan dengan Pongkor sehingga terbentuklah kerajaan kembar Todo Pongkor, seperti kerajaan Gowatalo di Sulawesi Selatan. Raja Todo lebih banyak memegang urusan spiritual, sedangkan Raja Pongkor mengurusi masalah pemerintahan kerajaan. Kraeng Raratung Masa digantikan oleh Ilang, putra Kraeng Wakelaut. Ia digantikan oleh Ilang Randut, cucu Kraeng Hormat. Penggantinya adalah Tuluk, putra Ilang Randut. Raja-raja Todo selanjutnya adalah Mbohong putra Tuluk, Paku saudara Mbohong, Balepahu, putra Mbohong, Taluk putra Paku, tahun 1901 sampai tahun 1909, dan Tamur, tahun 1909 sampai tahun 1921. Putra Raja Tamur bernama Alexander Baruk yang kelak menjadi kepala suap Raja Manggarai tercatat menuntut ilmu di Sakel School Endeh. Pada masa pemerintahan Raja Ilang Randut, tepatnya pada tahun 1729, terjadi pertempuran antara Todo dan Cibal. Ketika itu pasukan Cibal hendak menghancurkan istana kerajaan Todo, yang ketika itu masih berbentuk seperti rumah gadang Minangkabau. Raja Ilang Randut melarikan diri dengan tergesa-gesa tanpa sempat membawa serta istrinya, yang ketika itu bersembunyi di bawah palungan babi. Pasukan Cibal hendak membakar Niang Dangka tetapi gagal. Mereka lantas membujuk istri Raja Ilang Randut memberitahukan rahasia bagaimana membakar Niang Dangka dengan janji bahwa dirinya akan dibebaskan. Ternyata cara membakar Niang Dangka adalah dengan membungkusnya menggunakan kain putih. Setelah istana terbakar, istri Raja Ilang Randut malah dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Ia lantas mengutuk pasukan Cibal dan mengatakan bahwa mereka kelak juga akan dikalahkan oleh kerajaan lain. Kutukan ini terpenuhi 30 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1760, Cibal dikalahkan oleh Papu dengan bantuan Bima. Leluhur kerajaan Cibal adalah seorang pendatang dari Turki bernama Tamelo. Ia konon mendarat di Nangarawa. Setelah beberapa kali berpindah tempat kediaman, ia menetap di Mandosau. Tamelo menikah dengan seorang putri setempat bernama Jelmone dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tekele dan Tekelau. Tekele menurunkan seorang tokoh bernama Rendong Mataleso, yang menjadi leluhur raja-raja Cibal. Rendong Mataleso memiliki putra-putra bernama Mubla, Ingkal, Paju, Longko, Wucur, Poca, Kamping, dan Maja. Paju menjadi raja Cibal berikutnya. Selanjutnya Cibal diperintah oleh 4 putra Paju, yakni Paja, Panggetande, Gande Amirambe, dan Pasat. Kemudian, Cibal diperintah bersama oleh Dapang Lando Kakornalo Holes dan Touk Ametara. Rangkaian para dalu yang memerintah Cibal selanjutnya adalah Ponjung Amegater, Ugal Ame Sumpak, Ngampot, Bako, dan Lame tahun 1915. Silsilah kerajaan Lambaleda merunut kepada seorang tokoh bernama Mbula. Kerajaan Riwu merunut kepada tokoh bernama Ingkal. Longko merupakan cikal bakal kerajaan Carep. Wucur dianggap sebagai leluhur kerajaan Engkaer. Poca merupakan nenek moyang kerajaan Desu.
Kerajaan Sita memiliki leluhur bernama Kamping. Sementara itu, seorang tokoh bernama Maja dianggap sebagai cikal bakal kerajaan Kolang atau Torok. Demikianlah nama-nama leluhur atau cikal bakal berbagai kerajaan di kawasan Manggarai. Masih ada lagi kerajaan Bajo yang didirikan oleh para pendatang dari Mamboro, Sumba. Sumber pertama menyebutkan bahwa Raja Bajo pertama adalah Mesa atau Amakeka, yang digantikan secara berturut-turut oleh Lali, Kota, Bagung, Rapang, Jamaha, Mage, tahun 1926, dan Hasa, tahun-tahun 1926 sampai tahun 1930. Selain itu, masih ada daftar Raja-Raja Bajo yang agak berbeda, yaitu Raru pendatang dari Sumbawa, Benda, Keka, Gesu, Bagung, Gelak, Rapang Jumahan Mage, dan Hasan. Perkembangan Kerajaan Manggarai. Pada tahun 1626, Kerajaan Gowa Talo melakukan ekspedisi militer ke kawasan Nusa Tenggara. Dengan kekuatan 400 kapal perang bersenjatakan meriam, Raja Gowa ke-14, I mengarangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin, 1593-1639, beserta Perdana Menterinya, Karaeng Matoaya, merangkap sebagai Raja Talo, berhasil menanamkan hegemoninya di kawasan Manggarai. Ekspedisi ini juga disertai dengan penyebaran agama Islam di bawah pimpinan ulama terkenal bernama Datori Bandang asal Minangkabau. Peristiwa ini merupakan awal mula pengaruh Makassar di Manggarai. Kerajaan Gowa menempatkan wakilnya di Reo, sedangkan Raja Talo yang menjadi Perdana Menteri Raja Gowa mengendalikan langsung pemerintahan yang berada di bawah pimpinan para Dalu di Manggarai. Bukti lain pengaruh Makassar ini adalah pendirian Kerajaan Sepang oleh seorang pangeran dari Gowa. Kerajaan ini berpusat di Desa Tua Jemali dan Langkengandong. Seorang saudagar keturunan Makassar bernama Ankoda Seli berhasil memonopoli perdagangan budak di Manggarai. Bahkan, ia mengharuskan penduduk asli menyerahkan budak kepadanya. Setelah pudarnya pamor kerajaan Gowa Talo akibat kekalahannya terhadap VOC pada tahun 1667, kerajaan Bima dari Sumbawa Timur bangkit menguasai Manggarai Utara dan menempatkan beberapa pejabat sebagai wakil sultan di Reo. Para pejabat Bima yang ditempatkan di Reo, pusat kekuasaan Bima di kawasan Manggarai, mencatat mengenai wilayah kekuasaan Bima di pulau tersebut dalam bahasa Melayu. Berdasarkan laporan itu, diketahui keberadaan suatu kerajaan pribumi Manggarai yang beribu kota di Cibal, Flores Barat bagian tengah. Mereka melaporkan pula bahwa pada kurang lebih pada tahun 1666, Makassar mencoba menguasai bagian selatan Flores Barat. Penduduk di sana dikatakan telah banyak menganut agama Islam berkat kehadiran pada pendatang Minangkabau. Pada tahun 1762, Kerajaan Bima berhasil mengusir orang Makassar dari Bima bagian selatan, dan menaklukkan pula Kerajaan Manggarai asli yang berpusat di Cibal. Saat itu, Sultan Abdul Kadim, tahun 1751 sampai tahun 1773, dari Bima memimpin sendiri ekspedisi militer yang dilancarkan pada tanggal 26 Oktober tahun 1762 guna menegakkan hegemoni Bima di sana. Pada kesempatan itu, berhasil ditaklukkan beberapa pembesar dan petinggi Manggarai, seperti Kraeng Balu, Daeng Makuli, Daeng Memorul, Papu Daeng Mangimbang, dan Daeng Melajar. Kendati demikian, Bima tidak pernah menjadikan Manggarai sebagai jajahannya secara langsung. Setelah penaklukan usai, Sultan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan aturan adat. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1783 diadakan perjanjian antara Bima dengan para Dalu di Manggarai, yakni Todo, Cibal, Lelak, Leda, Riwu, Ranggatui, Ranggakuta, Sita, Ruteng, Danggia, Ragu, Bajo, Munti, Wuntu, Longgo, dan Kampu. Agar kekuasaan Bima makin kokoh di Manggarai,
Sultan Abdul Hamid dari Bima menetapkan aturan-aturan sebagai berikut pada tanggal 17 April tahun 1789. Dalu Cibal dan Leda dilarang melakukan hubungan perniagaan dengan pihak manapun selain Bima. Seluruh pemimpin Dalu di Manggarai tak diperkenankan menjatuhkan hukuman tanpa sepengetahuan Wakil Sultan Bima di Riau. Seluruh Dalu tak boleh mengistimewakan orang-orang Bugis dan Makassar. Rakyat Manggarai dilarang membuat senjata berat. Rakyat Manggarai tidak diperkenankan berlaku tidak hormat atau menghina putra Sultan Bima ataupun pejabat Bima yang ditempatkan di sana. Orang Bima, Bugis, dan Makassar yang telah menikah dengan penduduk asli tidak diperkenankan tinggal di pedalaman, melainkan diwajibkan pindah ke daerah pesisir, seperti Riau, Pota, Bari, dan lain sebagainya. Semenjak permulaan abad 19, kekuasaan Bima di Flores mulai mengalami kemunduran, terutama akibat letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Kekuasaan Bima atas Manggarai tidak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka oleh para pemimpin Manggarai. Kerap terjadi perlawanan terhadap Bima yang dilakukan para Dalu, seperti Todo, Bajo, dan Leda. Bahkan dalam salah satu perlawanan, seorang pejabat Bima terbunuh dan dimakamkan di Riung. Akhirnya dengan bantuan Belanda, Manggarai berhasil menghalau seluruh orang-orang Bima dari negerinya. Tentu saja, bantuan yang diberikan terhadap Manggarai itu tidaklah cuma-cuma dan harus dibayar dengan penandatanganan kontrak politik antara raja-rajanya dengan Belanda yang berarti pengakuan kedaulatan Belanda atas negeri mereka. Demikianlah, mulai tahun 1907, Manggarai menjadi bagian Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Manggarai bersamaan dengan masuknya pengaruh Belanda itu, timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kraeng Motang Rua. Untuk memadamkan pemberontakan, pada tanggal 18 Oktober tahun 1907 pemerintah kolonial mengutus Kapten H. Christoffel dan Letnan G. Despander, dengan dibantu oleh Letnan Sarago serta Saimina memimpin pasukan yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Mereka berangkat dari markas pasukan Belanda di Ende. Pasukan mendarat di Emborong dan pada tanggal 19 Oktober tahun 1907 dan melanjutkan perjalanannya ke Ruteng, ibu kota Manggarai. Tujuan ekspedisi militer adalah menangkap Kraeng Beo Ame Enggong dan Kraeng Wanggur yang dianggap sebagai tokoh pemberontakan. Karena serangan Belanda yang mendadak ini, Kraeng Beo Ame Enggong berhasil ditangkap oleh Belanda. Namun, karena terbukti tidak bersalah, tokoh ini dilepaskan kembali. Pasukan Belanda yang sudah dikirimkan ke Manggarai kemudian melanjutkan tugasnya menangkap Kraeng Motang Rua yang masih melakukan perlawanan. Kendati demikian, pasukan Belanda yang dipimpin Manave Talo mengalami kekalahan. Karenanya, Belanda mengirimkan ekspedisi kedua pada tanggal 15 Juni tahun 1908 dengan kekuatan 120 orang yang didukung oleh 60 orang tahanan. Pada pertempuran yang terjadi di Kopu, pasukan Kraeng Motang Rua giliran mengalami kekalahan. Kendati demikian, Kraeng Motang Rua masih tidak sudi menyerah kepada Belanda dan meneruskan perlawanan. Karena itu, Belanda menggunakan akal licik dan berhasil menangkapnya. Kraeng Motang Rua lalu diasingkan ke Kupang pada 1908, dan selanjutnya dipindahkan ke Bima dan Nusa Kambangan. Ia dipindahkan lagi secara berturut-turut ke penjara Cipinang Jakarta, tahun 1912, Palembang, tahun 1919, dan Aceh, tahun 1923. Pembentukan kerajaan atau suap Raja Manggarai. Agar tatanan pemerintahan di Manggarai berjalan lebih efektif, Belanda mengeluarkan keputusan berupa Besluit nomor 19 tertanggal tanggal 2 Mei tahun 1924, yang isinya terkait pembentukan suatu suap raja di kawasan Manggarai dengan Karaeng Bagung, putra sulung Adak Pongkor Karaeng Wanggur Laki Teke Laki Mangir, sebagai rajanya yang pertama, tahun-tahun 1924 sampai tahun 1930.
Karaeng Bagong kemudian menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 20 Desember tahun 1928. Berdirinya Swapraja Manggarai tak terlepas pula dari aspirasi rakyat Manggarai yang ingin memiliki rajanya sendiri. Kerajaan yang baru dibentuk ini membawahi 38 dalu, yakni Bajo, Matawae, Look, Burak, Kempo, Gerang, Boleng, Pacar, Bar, Rembong, Todo, Pongkor, Wontong, Welak, Lelak, Kolang, Dese, Rahong, Rego, Galak, Pasat, Rois, Reo, Cibal, Lambaleda, Pota, Congkar, Biting, Ruteng, Dehes, Pocoleok, Torok Golo, Sita, Riwu, Manus, Ronggaku, Kepo, dan Rajong. Raja Bagong berjasa memajukan perkebunan kopi Arabica di Manggarai. Berkatnya, kopi Manggarai mendapatkan tempat di pasaran dunia dan dikenal sebagai Flores Coffee. Berikutnya, semasa Jepang menduduki Manggarai, yang menjadi raja di Swapraja ini adalah Alexander Baruk, tahun 1930 sampai tahun 1949. Jasa Raja Alexander Baruk adalah meningkatkan pertanian di Manggarai sehingga teknologinya tidak lagi kalah dengan Bali dan Jawa. Dia membawa dan memimpin para dalu mengunjungi serta mempelajari teknik pertanian di Bima, Lombok, dan Bali. Ia kemudian digantikan oleh Konstantinus Ngambut, tahun 1949 sampai tahun 1960. Struktur pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, para penguasa kerajaan Todo Pongkor dibantu oleh Dewan Kerajaan yang disebut Kraeng Niang Adak Pangaalo dan beranggotakan Niang Nowang, Niang Lodok, Niang Keka, Niang Rato, Niang Asi, Niang Mongko, Niang Toto Bicar, serta Niang Dopo. Selain itu masih ada lagi Niang Supe, yang mengurusi rumah tangga kerajaan, dan Niang Teruk dengan tugasnya menangani koordinasi antara satuan wilayah kerajaan yang disebut dalu dan gelarang. Wilayah kerajaan Todo Pongkor dibagi menjadi 13 dalu dan 11 gelarang. Pembagian ini dikenal dengan istilah dalu campulu telu gelarang campuluka. Raja Todo lebih menitik beratkan pemerintahan 6 dalu di sebelah barat Manggarai, yakni Lelak, Wontong, Welak, Kolang, Endoso, serta Rahong, dan demikian pula dengan 7 gelarang, yakni Popo, Kole, Gulung, Renda, Mukuti, Denge, dan Kende. Sedangkan Raja Pongkor memusatkan perhatiannya pada 7 dalu di sebelah timur Manggarai, yaitu Pocoleok, Torok Golo, Riwu, Dehes, Manus, Sita, dan Ruteng, beserta 4 gelarang, yakni Nao, Papang, Wewo, dan Gorok. Sebagai tambahan, dalu Manus masih dibagi menjadi 4 dalu lagi, yakni Kepo, Rajong, Rongga, dan Koe. Kerajaan Manggarai yang berpusat di Cibal masih terbagi menjadi 2 bagian, yakni Reo dan Pata. Selain itu, masih ada pembagian lagi menjadi 39 daerah kecil yang disebut dalu. 5 dalu besar dan 7 dalu kecil tergabung dalam Reo. Sementara itu, 3 dalu besar dan 7 dalu kecil bergabung dengan Pata. Sisanya tidak tergabung dengan keduanya. Masing-masing dalu dibagi menjadi beberapa gelarang yang terbagi kembali menjadi sejumlah desa atau beo. Tiap dalu dikuasai oleh suatu klan atau keluarga tertentu yang disebut Wau, di mana mereka menganggap dirinya sebagai bangsawan. Klan-klan yang berkuasa tersebut mengadakan perkawinan dengan klan di dalu lainnya. Oleh karena itu, mereka memandang satu sama lain sebagai kawan atau saudara menurut adat. Seperti dalu, gelarang juga diperintah oleh suatu klan yang berkuasa. Kendati berada di bawah kekuasaan dalu, namun dalam hal pertanahan gelarang bersifat otonom. Dengan kata lain, dalu tidak berhak mencampuri masalah pertanahan gelarang. Klan bangsawan penguasa gelarang tidak mempunyai hubungan dengan penguasa dalu. Meskipun demikian, terkadang ada juga hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Semasa Bima masih menguasai Manggarai, ada beberapa dalu yang tunduk pada kerajaan Bima. Namun, setelah Belanda berkuasa di sana,
salah seorang kepala Dalu, yakni penguasa Dalu Todo, diangkat sebagai raja bagi seluruh Manggarai. Kepala Dalu digelari Kraeng atau Kraeng Ada. Sementara itu, penguasa Dalu yang terpenting, seperti kepala Dalu Todo, digelari Sangaji atau raja. Pejabat-pejabat kerajaan yang terpenting antara lain Tua Tanah, arti harfiah, Tuan Tanah. Ia adalah ahli mengenai tanah secara adat, sehingga harus memiliki pengetahuan luas mengenai bidang-bidang tanah masing-masing klan. Kendati demikian, jabatan ini diwariskan turun-temurun sehingga akhirnya ada Tua Tanah yang hanya menyandang gelar saja tanpa mempunyai pengetahuan memadai. Pejabat penting lainnya adalah Raja Bicara. Ia bertugas sebagai juru bicara atau ahli diplomasi. Tugasnya menjadi perantara antara masing-masing klan. Umpamanya dalam merundingkan mas kawin, bila hendak dilangsungkan perkawinan di antara mereka. Kedua pejabat kerajaan ini ada pada tingkatan kerajaan, Dalu, maupun Gelarang. Sosial kemasyarakatan. Masyarakat Manggarai dibagi menjadi 3 golongan, yakni bangsawan, rakyat kebanyakan, dan budak. Kaum bangsawan adalah penguasa Dalu dan Gelarang. Mereka adalah kaum atau klan yang dianggap telah menguasai suatu tanah atau kawasan semenjak zaman dahulu berdasarkan catatan sejarah, mitologi, atau legenda sehingga dianggap lebih tua. Rakyat kebanyakan adalah mereka yang bukan keturunan klan bangsawan dan biasanya bermata pencaharian sebagai petani, pekerja, dan pedagang. Meskipun demikian, ada pula keturunan bangsawan yang dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Golongan budak adalah mereka yang ditangkap dalam peperangan, baik berasal Dalunya sendiri atau Dalu dan pulau lain. Orang yang terjerat hutang dan tak sanggup membayar juga dapat terjerumus ke dalam perbudakan. Mereka yang dianggap melanggar adat mungkin pula dijatuhi hukuman dengan menjadi budak. Tentu saja pada zaman sekarang, golongan budak sudah tidak ada lagi. Perbedaan gaya hidup antara ketiga golongan itu boleh dikatakan tidak ada, dan hanya berlaku dalam tata cara atau sopan santun dalam pergaulan. Kaum bangsawan mempunyai hak-hak istimewa dalam upacara-upacara adat saja. Kepercayaan. Warga Manggarai ada yang telah menganut agama Islam, terutama di kawasan utara, barat, dan selatan. Sementara itu, di kawasan sebelah timur banyak yang memeluk agama Katolik, seperti penduduk Flores umumnya. Kendati demikian, masih ada penduduk di Dalu-Dalu besar, seperti Todo, Cibal, dan Pongkor yang mempertahankan kepercayaan leluhurnya. Warga yang menganut agama Katolik sekalipun ada juga yang tetap mempertahankan religi dan adat istiadat leluhurnya. Agama asli Manggarai percaya pada roh-roh nenek moyang, yang disebut empo atau andung, sedangkan roh orang-orang yang telah meninggal pada umumnya disebut poti. Mereka meyakini bahwa roh-roh ini berdiam dan menempati lingkungan di sekitar kediaman manusia. Ada roh yang menempati tiang rumah, perigi, persimpangan jalan, pohon besar, dan lain sebagainya. Selain roh orang-orang yang telah meninggal, mereka meyakini pula keberadaan makhluk-makhluk halus lainnya selaku penjaga rumah, perkarangan, tanah pertanian atau desa. Golongan makhluk halus ini disebut Ataplesina, makhluk-makhluk yang ada di dunia lain. Kelompok makhluk halus berikutnya yang menguasai hutan, sungai, sumber-sumber mata air, dan lain sebagainya, secara keseluruhan disebut darat. Baik Ataplesina maupun darat, ini diundang dalam upacara-upacara adat guna memohon kesuburan atau mencegah mara bahaya. Menurut agama asli Manggarai, mereka tidak hanya mendatangkan kebaikan, tetapi juga keburukan, terutama bila diabadikan saat upacara-upacara persembahan. Orang Manggarai mempercayai adanya dewa tertinggi yang disebut Mori Karaeng. Ia dikatakan telah menciptakan bumi, manusia, dunia roh, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seisi bumi lainnya. Ada pula mitologi yang mengisahkan mengapa ia menciptakan angin, menyebabkan gempa bumi, menghukum bulan dengan gerhana, menggunakan petir untuk menghukum para makhluk halus jahat,
serta menolong mereka yang melanggar adat atau melakukan dosa. Mori Karaeng dianggap telah mengajarkan manusia seni bertenun, adat istiadat, dan membuat tuak. Upacara adat Manggarai dipimpin oleh seorang yang disebut Atambeko. Jabatan sebagai pemimpin upacara itu tidak didapat berdasarkan keturunan, melainkan dengan belajar pada seorang beko yang sudah ahli. Pria atau wanita sama-sama memiliki kesempatan menjadi beko. Seorang beko dibutuhkan jasanya dalam memimpin rangkaian upacara yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia, seperti saat hamil 5 bulan, dan upacara masa ketika pasangan pengantin baru tinggal 5 hari di rumah orang tua mempelai wanita. Upacara lain yang penting adalah peresmian balai desa, memohon kesuburan, dan perkabungan. Orang Manggarai percaya bahwa setelah meninggal, almarhum menjadi roh yang selama beberapa hari masih berkeliaran di sekeliling rumahnya, terutama di tempat ia biasa tidur. 5 hari setelah kematian, biasanya diadakan upacara kelas, di mana saat itu roh orang yang telah meninggal berubah menjadi poti. Ia telah siap meninggalkan dunia dan pergi ke alam baka guna menyatu dengan Mori Karaeng. Pada kesempatan ini, dipotonglah seekor hewan korban. Beko juga berfungsi sebagai dukun tatkala diminta menyembuhkan orang sakit, meramalkan nasib, memberikan jimat, atau mengguna-guna orang yang dibenci. Nage dan Nage Keo. Silsilah Raja-Raja Nage adalah sebagai berikut: Dosa Deu, Rige Bata, Roga Doa, Mite Dede, Dapagu. Raja Rogangole, tahun 1917 sampai tahun 1928, Putra Dapagu, pernah menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 2 Maret tahun 1918 dan tanggal 14 Januari tahun 1927. Belakangan kerajaan Keo disatukan dengan Nage, membentuk kerajaan gabungan Nage Keo. Rajanya adalah Joseph Juwadobe Ngole, tahun 1928 sampai tahun 1962. Dona. Kerajaan Dona merupakan salah satu di antara 5 kerajaan di kawasan Endelio. Silsilah awal para penguasa Dona adalah sebagai berikut: Bani, Baro, Rangga, Jau, Ndosi, Bani, Bara, Ara, Gau, Bani, Waru, Titu, Raja, Tuga, Manggu, Bani. Raja Baki Bani, tahun 1909 sampai tahun 1922, putra Bani, kemudian memerintah di kerajaan ini. Selanjutnya, Raja Pius Rasiwangge diangkat sebagai penguasa Bagindona antara tahun 1922 sampai tahun 1924. Ngada. Leluhur suku Ngada adalah seorang tokoh bernama Atagai. Rakyat Ngada yang tinggal di Rowa, Sara, Mengulewa, Rakalaba, Langa, dan kawasan lainnya pernah bangkit melawan Belanda pada sekitar tahun 1907. 2 tahun kemudian, tahun 1909, rakyat Soa giliran melakukan perlawanan, tetapi dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, api perlawanan tidak juga padam karena pada tahun 1909 pecah lagi pemberontakan di Raja. Pergolakan rakyat Ngada mencapai puncaknya pada tahun 1910 akibat beratnya pajak yang dibebankan kepada mereka. Sebagai contoh di Lejo pecah pemberontakan yang dipimpin Lewa Wula. Perlawanan ini berlangsung hingga tahun 1913. Setelah Belanda berhasil memadamkannya, pada tahun 1916 sampai tahun 1917 berkobar kembali pemberontakan di Watuapi yang dipimpin oleh Nipado. Sama seperti pemberontakan-pemberontakan lain sezamannya, perlawanan ini pada akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja yang pernah berkuasa di Ngada adalah Jawatai, tahun 1915 sampai tahun 1918, Pajo Eso, tahun 1918 sampai tahun 1920, dan Pea Mole,
tahun 1920 sampai tahun 1951. Raja Peamole tercatat pernah menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 12 Januari tahun 1921. Nita. Leluhur Raja-Raja Nita konon berasal dari sebuah kampung bernama Umalili. Rakyatnya hidup sejahtera dan makmur. Mata pencaharian mereka adalah bertani, berkebun, menyadap tuak, dan berburu. Di antara orang-orang terkaya di Umalili, terdapatlah dua orang kakak beradik bernama Sisamitan dan Hilabura. Kekayaan rakyat Umalili ini membangkitkan rasa iri dalam hati Raja Sika. Ia berniat mengirimkan angkatan perangnya menaklukkan Umalili. Rakyat Umalili mencium niat Raja Sika ini dan mengutus Hilabura memohon bala bantuan dari Solor. Orang-orang Solor menyetujuinya dan mengirimkan sepasukan tentara di bawah pimpinan Jawa Palang Ama. Kendati demikian, Raja Sika mengetahui hal ini dan menyuap Jawa Palang Ama agar tidak menolong Umalili. Akibatnya, Umalili mengalami kekalahan dan penduduknya tercerai-berai. Bahkan sebagian di antara mereka ditawan oleh Raja Sika. Hilabura dan Sisamitan berhasil melarikan diri ke Kampung Guru, sebelah utara Ledalero sekarang. Mereka terus bekerja keras dan berhasil mengumpulkan kekayaannya lagi. Hilabura kemudian pindah ke Kampung Romanduru, sedangkan Sisamitan tetap berdiam di Guru. Suatu kali Sisamitan beserta anaknya, Lolojong, berburu babi hutan dengan disertai anjing-anjing mereka. Ketika melihat seekor babi hutan, mereka melepaskan anak panahnya dan menurut penglihatan mereka telah mengenai jantung hewan tersebut. Babi hutan tergeletak di tanah dan mereka berlari menangkapnya. Ternyata setelah didekati, bukan babi hutan yang mereka jumpai, melainkan sebongkah batu berbentuk babi. Sisamitan beserta Lolojong pulang ke rumahnya tanpa membawa seekor hasil buruan pun. Kendati demikian, Lolojong merasa bahwa peristiwa aneh itu merupakan pertanda bahwa dirinya harus menetap dekat sebongkah batu ajaib yang terletak di desa Nita tersebut. Di dekat batu berbentuk babi itu tumbuh pohon beringin dan Lolojong lantas pindah ke sana. Ia mendirikan rumahnya dekat pohon nan rindang itu. Lolojong menjadi raja setempat dan kemudian menamai keluarganya Orinbao, yang berarti rumah beringin. Petik 2. Marga Orinbao ini merupakan cikal bakal Raja-Raja Nita. Setelah kedatangan Portugis barulah mereka mengganti marga mereka dengan Da Silva. Raja-raja yang berkuasa di Nita setelah Sisamitan dan Hilabura adalah Lolojong, Maujong, Manuel, dan Moang Noko. Nita pada abad 19 dan 20 diperintah oleh Raja Don Francisco da Silva, Don Franz Digung da Silva atau Moang Digung, memerintah tahun 1885 sampai tahun 1891, Don Salipi da Silva, Moang Nong, tahun 1893 sampai tahun 1909, dan Don Juan da Silva, tahun 1909 sampai tahun 1926. Raja Don Franz Digung da Silva mangkat pada tanggal 5 November tahun 1891. Menurut tradisi yang berlaku, seseorang tak boleh dimakamkan sebelum kedatangan anggota keluarganya. Jenazah almarhum baru dapat dikebumikan pada tanggal 25 November tahun 1891. Waktu itu yang menghadiri acara pemakaman adalah Raja Andreas Jati da Silva dari Sika, Komandanti Yohanes Iking da Cunha dari Maumere, Moang Pulu dari Sika Maumere, beserta para pemuka dan masyarakat Nita. Karena tak memiliki keturunan, ia digantikan oleh kemenakannya, Don Salipi da Silva atau Pilipus da Silva. Dia mangkat pada tahun 1909, tatkala sedang berobat di Makassar dan sebagai pewarisnya diangkat putranya bernama Don Johan da Silva. Pada 1926, Raja Don Johan da Silva dipensiunkan oleh pemerintah kolonial dan kerajaannya digabungkan dengan Sika. Dengan demikian,
berakhirlah Nita sebagai suatu kerajaan. Pada mulanya, Raja Don Johan da Silva merasa berkeberatan dengan penyatuan tersebut. Namun, akhirnya penandatanganan penyatuan antara Sika, Nita, dan Kangai dilangsungkan pada tanggal 14 November tahun 1925 dalam upacara penuh persaudaraan. Turut menyaksikan peristiwa tersebut adalah Residen Kupang, Asisten Residen Flores, dan Kontrolir Maumere, H.M. Menes. Riung. Raja Riung yang bernama Dondo Puaringgo menandatangani kontrak politik dengan Belanda berupa Akte van Bevestiging pada tanggal 17 November tahun 1890. Raja berikutnya, Silapu Petor menandatangani Timor Verklaring pada tanggal 8 Juli tahun 1894 dan Verklaring Betrevende Belastingheving pada tanggal 17 Agustus tahun 1901. Selanjutnya, Raja Puamamek menandatangani Korte Verklaring dengan Belanda pada tanggal 2 Maret tahun 1918. Sika. Cikal bakal kerajaan Sika. Menurut legenda, cikal bakal kerajaan Sika adalah pasangan suami istri bernama Sao dan Sika yang berdiam di puncak Gunung Bekor. Konon, Sao terlahir dari tanah. Ajaibnya, bersamaan dengan kelahirannya itu muncul 7 buah piring besar dan kecil. Selain itu, keluar pula 6 orang lelaki, Lesu dan Leso dengan membawa tempurung berisi nasi dan daging. Koli dan Engan dengan membawa kapak dan parang, serta 2 orang pemberani bernama Ria dan Raga. Sao sendiri tidak perlu melakukan apa-apa karena semua urusan telah ditangani oleh 6 orang pelayannya itu. Keperluan makan dan minum diurus oleh Lesu dan Leso. Sementara itu, Kolin dan Engan mengerjakan ladang demi kepentingan Sao. Demi keamanan Sao, Ria dan Raga dengan setia menjadi pengawalnya. Sao menjadi penguasa Sika yang pertama. Selanjutnya terdapat 11 generasi hingga Tanah Puang bernama Bago. Ia mempunyai seorang putra bernama Don Alesu. Suatu kali, ia merenungkan mengenai betapa banyak rakyatnya yang meninggal dan berniat mengembara mencari keabadian. Pengembaraan ini konon membawanya ke Malaka dan di sanalah ia berjumpa dengan Raja Malaka bernama Worila beserta putranya Jogo Worila. Mereka memperkenalkan Don Alesu pada agama Katolik. Hikayat lain mengisahkan mengenai seorang tokoh bernama Rae Raja bersama istrinya, Rubang Sina, dan putra mereka Sugit Sun atau Sugi Sao, yang berlayar dari Siam. Perahu mereka terdampar di Wutung Ni dekat kampung Sika. Bersama mereka turut pula 20 orang laki-laki dan perempuan. Karena perahu mereka mengalami kerusakan parah dan tak dapat diperbaiki lagi, diputuskanlah mencari tempat kediaman yang baik di kawasan tersebut. Setelah berdiam beberapa lama, mereka mengalami kekurangan air minum. Rae Raja yang merupakan nahoda kapal memerintahkan anak buahnya pergi mencari air minum. Akhirnya, rombongan yang diperintahkan mencari air menemukan sebuah mata air yang mereka namai Wair Topo Poret Loba. Penemuan mata air itu dilaporkan pada Rae Raja, yang segera memerintahkan para pengikutnya berkemas-kemas dan pindah ke dekat mata air itu. Pondok-pondok didirikan di tempat kediaman baru mereka. Sugi Sao diperintahkan ayahnya naik ke puncak gunung guna mengetahui apakah ada kapal yang lalu lalang di perairan dekat kawasan itu. Ternyata Sugi Sao tak menjumpai satu kapal pun, malahan dia bertemu dengan wanita penduduk asli yang masih mengenakan kulit kayu. Rombongan kemudian pindah ke Gunung Iligai, tempat mereka berjumpa dengan penduduk setempat tersebut. Sugi Sao menikah dengan gadis penduduk asli bernama Dua Sika yang merupakan asal muasal nama Sika. Setahun kemudian istrinya melahirkan seorang putra bernama Lai Sao. Sugi Sao beserta anaknya mengembara menyusuri tempat itu dan menamai berbagai kawasan. Sebagai contoh, sewaktu tiba di tempat yang curam di kaki Gunung Newa, agar tak tersesat mereka menggantungkan sehelai daun putih. Karena itu, tempat tersebut lantas dinamai Lelabura Gantungan Putih. Beberapa waktu berjalan,
Tiba-tiba tercium oleh mereka bau manis sehingga dinamakanlah tempat itu Umahure yang berarti kebun manis. Mereka juga menjumpai tempat yang lebat ditumbuhi alang-alang. Mereka menamainya Kloang Rotat Kampung Alang-alang. Akhirnya, tibalah mereka di Natargahar, yang menurut hemat Sugi Sao merupakan lokasi kediaman ideal baginya serta keluarganya. Niat ini disampaikan pada Dua Sika, namun istrinya itu menentang rencana kepindahannya ke Natargahar dan menyarankan lebih baik mereka pindah dulu ke Lelabura. Apabila mengalami kesulitan barulah berpindah lagi ke Natargahar. Demikianlah, Sugi Sao menuruti usul istrinya dan pindah ke Lelabura. Di sana mereka menetapkan upacara pemujaan bagi rembulan, matahari, para dewa, dan arwah leluhur. Moang Sao bertambah dewasa dan sudah saatnya menikah. Oleh karena itu, ayahnya meminang seorang gadis bernama Dua Goit dan menikahkannya dengan Moang Sao. Kampung tempat kediaman mereka makin bertambah ramai dan warga menganggap Moang Sao sebagai pemuka mereka. Setiap kali ada permasalahan, penduduk akan menyampaikannya kepada Moang Sao guna meminta nasihat atau saran. Pernikahan Moang Sao dikaruniai seorang putra bernama Moang Saru. Selanjutnya keturunan-keturunan mereka secara berturut-turut adalah Moang Weling, Moang Mada, Moang Pedong, Moang Herong, Moang Mage, Moang Bewat, dan Moang Bata Jati Jawa. Pada zaman Moang Bata Jati Jawa, dikarenakan penduduk makin bertambah banyak, sebagian penduduk pindah ke Hubing Tarung Gawang dan Puho Ngutikta. Pada saat bersamaan, gunung berapi di Hokor mengamuk dengan dahsyat hingga mengakibatkan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya. Moang Bata Jati Jawa gemar berlayar ke sana kemari dan membeli piring-piring besar, yang dibagikannya kepada segenap wilayah jajahannya. Ia memerintahkan agar piring-piring tersebut dipergunakan sebagai tempat persembahan saat melakukan pemujaan terhadap makhluk-makhluk suci. Dari bidang pemerintahan, ia menetapkan pengangkatan para tanah puang, kepala wilayah setempat. Kurang lebih pada tahun 1571, datanglah orang-orang Bugis serta Makassar ke pelabuhan Wuring dan Kewa Pantai guna membeli rempah-rempah. Karena itulah mereka mencari pemuka masyarakat yang disegani, yakni Moang Bata Jati Jawa sendiri. Para pedagang Sulawesi Selatan itu ingin membeli kayu manis, kayu kuning, lada, dan kulit soga sehingga semenjak itu Moang Bata Jati Jawa kerap mengumpulkan komoditas-komoditas tersebut. Menurut silsilah Raja-Raja Sika, Moang Bata Jati Jawa menikah dengan Supung Sipi Lajubati. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Moang Igor. Ia menikah dengan 20 dari Wolomotong dan menurunkan Moang Bagangang. Ia merupakan pemuka masyarakat yang terkenal pandai berperang sehingga dijuluki Bagangang. Wilayah kekuasaan Sika diperluasnya, hingga ke arah barat dan timur. Semenjak saat itu, daerah yang dikuasai Moang Bagangang meluas hingga Manggarai di sebelah baratnya dan Larantuka di timurnya. Manggarai sendiri merupakan daerah pengaruh Gowa serta Bima. Perkembangan Kerajaan Sika. Sepeninggal Moang Bagangang, putranya bernama Alesu Moang menggantikannya sebagai pemuka masyarakat. Ketika itu, para pemimpin masyarakat Sika belum bergelar raja. Alesu mengupayakan agar negerinya menjadi aman sentosa dan makmur dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang bersalah. Suatu ketika bangkitlah pemikiran dalam benak Moang Alesu mengenai ketidakkekalan hidup manusia. Ia merasa gelisah menyaksikan kematian yang dialami umat manusia. Oleh karenanya, timbul keinginan mencari suatu negeri yang terbebas dari kematian. Tatkala sedang mengunjungi Wuring, Alesu melihat sebuah kapal yang dinahodai oleh Jogo Parera. Konon ia merupakan putra Raja Worila dari Malaka. Pada kurun waktu ini, Malaka telah jatuh ke tangan Portugis sehingga Raja Worila tentunya merupakan wakil pemerintah Portugis di Malaka. Demikianlah, Moang Alesu bersama-sama dengan Jogo Parera berlayar ke Malaka. Setibanya di sana,
Alesu menjumpai Raja Worila dan menyampaikan niatnya mencari negeri yang terbebas dari kematian. Raja Worila menjawab bahwa di dunia tidak mungkin dijumpai tempat seperti itu. Namun, terdapat negeri bernama surga, tempat umat manusia tak akan mengalami kematian lagi. Alesu sangat gembira mendengarnya dan bersedia menghadiahkan emas dalam jumlah besar bagi siapa saja yang sanggup mengantarnya ke sana. Raja Worila mengatakan bahwa surga itu tak dapat dijumpai sekarang, tetapi ia tidak keberatan mengajarkan bagaimana jalan menuju tempat tersebut. Pertama-tama, Alesu hendaknya dibaptis menjadi seorang Katolik. Lantas ia harus mendirikan gereja, Irimida, yakni tempat-tempat perhentian saat jalan salib, salib Kristus, Popa Meninu, yakni patung Yesus saat masih kanak-kanak dan lain sebagainya, bendera terbelah dua yang bergambar orang-orang suci santo dan santa. Berdasarkan penuturan Raja Worila, dengan melakukan semua itu barulah seseorang dapat beroleh keselamatan di surga. Alesu menjawab bahwa ia dan rakyatnya masih bodoh dan belum mengerti dengan baik bagaimana menjalankan semua yang diajarkan Raja Worila. Penguasa Malaka itu menyanggupi bahwa ia akan mengutus putranya yang lain bernama Augustina da Gama menyertai Alesu pulang ke kampung halamannya. Setelah itu, ia akan menjelaskan perihal agama Katolik pada rakyat Alesu. Raja Worila menanyakan apakah Alesu merupakan raja di negerinya. Dijawab oleh Alesu bahwa di Sika belum ada raja, yang ada hanyalah seorang Moang Gete kepala besar. Dahulu yang menjabat sebagai Moang Gete adalah ayahnya. Tetapi sepeninggal ayahnya kedudukan itu diwariskan padanya. Mendengar jawaban itu, Raja Worila sangat senang dan mengatakan bahwa Alesu sesungguhnya adalah raja di negerinya. Sebagai tanda persahabatan, Alesu menghadiahkan Raja Worila berbagai barang berharga yang dibawanya dari Sika. 3 tahun lamanya, ia belajar di Malaka. Sementara itu, Agustina da Gama diutus berlayar ke Sika terlebih dahulu dengan dibekali tanda pengenal oleh Alesu guna menyebarkan agama Katolik di sana. Setelah menyelesaikan pelajarannya, Alesu kembali ke Sika dengan membawa tanda-tanda kebesaran seorang raja pemberian Raja Worila. Semenjak itu, tersebarlah agama Katolik di Sika. Alesu merupakan penguasa Sika pertama yang bergelar raja. Negerinya makin bertambah maju. Dia kemudian digantikan putranya bernama Kapitang atau Moang Pitang. Sepeninggal Moang Pitang, yang menggantikannya adalah saudarinya yang bernama Dona Maria. Ratu Sika ini menetapkan tata cara pelamaran seorang gadis demi menghindarkan perilaku sewenang-wenang kepada kaum wanita. Dia mangkat tanpa suami dan digantikan oleh kemenakannya yang bernama Moang Samao atau Oriwis da Silva. Pada tahun 1563, para perompak menyerang masyarakat Katolik yang berada di Solor. Sika mengirimkan bantuannya guna menghalau mereka. Sepeninggal Raja Oriwis da Silva, singgasana Sika beralih pada saudarinya, Ratu Dona Ines da Silva. Ratu Dona Ines da Silva dikenal sebagai penguasa yang adil dan tegas. Perilakunya halus, tetapi tajam bicaranya. Jikalau timbul persoalan dan perselisihan di kalangan rakyatnya, dia tidak segan-segan turun tangan mendamaikannya. Dia menerapkan peraturan mengenai mahar yang lebih tegas lagi. Warga Sika masa itu telah mengenal teknik pelayaran yang cukup maju hingga sanggup berlayar ke Jawa dan Singapura. Mereka berjumpa dengan berbagai bangsa, seperti China dan lain sebagainya. Sepulangnya dari pengembaraan, mereka menggunakan adat istiadat yang lebih halus. Karena itu, orang-orang yang berdiam di daerah pegunungan tertarik meniru dan mengadopsi adat istiadat tersebut. Kepemimpinan Ratu Dona Ines da Silva dilanjutkan oleh Raja Juje Juaniku da Silva. Penggantinya adalah Raja Mbako pertama Kikir Hiwa. Saat itu, Sika memiliki angkatan perang yang disegani. Pada zamannya, timbul perselisihan antara rakyat Sika dan Wolokoli. Pemicunya adalah pembunuhan orang-orang Sika oleh warga Wolokoli saat mereka sedang membeli periuk.
Sika mengirimkan pasukannya dan mengundang warga kampung setempat yang berada dalam daerah kekuasaannya turut serta memerangi Wolokoli. Kendati demikian, mereka menolak apabila Raja Sika tidak hadir sendiri. Raja Mbako pertama Kikir Hiwa akhirnya datang sendiri dengan disertai sejumlah pengikutnya. Ia memerintahkan agar pengikutnya mengepung kampung Wolokoli keesokan harinya saat fajar menyingsing. Bersama dengan raja, ikut pula 2 orang pasukan dari timur membawa perisai yang ditempeli 7 cermin serta berhiaskan bulu ayam dan kambing. Esoknya, raja dengan pasukannya berangkat mengepung Wolokoli. Sementara itu, perisai dengan 7 cerminnya dihadapkan ke matahari dan sinarnya diarahkan pada rakyat Wolokoli. Menyaksikan hal itu, rakyat Wolokoli menjadi ketakutan dan mundur tercerai-berai. Meskipun demikian, perselisihan ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai. Pulau Flores diserahkan oleh Portugis kepada Belanda pada tanggal 20 April tahun 1859, sehingga kerajaan-kerajaan di sana, termasuk Sika, berada di bawah payung kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ketika penyerahan itu berlangsung, Raja Mbako pertama Kikir Hiwa sedang berada di Dili guna menghadap wakil pemerintah Portugis. Ketika dia kembali ke negerinya, kekuasaan telah mengalami peralihan. Pemerintah Belanda yang kini menguasai Flores mengeluarkan larangan berdagang candu, budak, senjata, dan mesiu. Seluruh ketetapan ini dilaksanakan oleh Raja Mbako pertama Kikir Hiwa. Suatu kali, Raja Mbako pertama Kikir Hiwa berada dalam perjalanan pulang dari pelayarannya mengunjungi Tanah Ai. Tatkala dia sedang singgah di kewah pantai, datanglah 3 orang nahoda Bugis yang menawarkan segumpal candu sebesar buah kelapa pada raja. Dijawab oleh raja bahwa ia baru pulang dari perjalanannya dan tidak membawa uang. Pedagang-pedagang Bugis yang terdiri dari Daeng Magesing, Daeng Mangawi, serta Daeng Jea mengatakan bahwa tidak apa-apa raja membawa barangnya terlebih dulu dan baru membayarnya belakangan. Raja menanyakan berapa harganya yang dijawab oleh mereka 400 rupiah. Akhirnya, dijanjikan bahwa candu itu akan dibayar setibanya raja di Maumere, ibu kota kerajaan Sika. Dalam perjalanan pulang, raja menjelaskan pada anak buahnya bahwa ia sebenarnya tak hendak membeli candu itu. Tetapi pemerintah Hindia Belanda telah melarang perdagangan candu sehingga ia wajib merampasnya. Akan tetapi, jika dia terang-terangan mengatakan hendak merampasnya, tentu akan diserang oleh para pedagang Bugis bersenjata lengkap tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan tak akan membayar harga candu tersebut. 3 orang pedagang Bugis datang menagih candu mereka, namun tak berhasil menjumpai raja karena ia lebih banyak berdiam di selatan Sika. Demikianlah selama bertahun-tahun hingga wafatnya Raja Mbako pertama Kikir Hiwa, mereka tidak berjumpa dengannya. Raja Mbako pertama Kikir Hiwa digantikan oleh Prispin Dakunya. Para pedagang Bugis menagih lagi candunya, tetapi Moang Prispin menjawab bahwa ia tak mengetahui ujung pangkal persoalan tersebut dan menolak membayarnya. Orang-orang Bugis menjadi marah dan berniat menyerang Maumere. Raja Prispin meminta bantuan Larantuka menghadapi serangan para pedagang Bugis itu. Utusan dikirim menghadap Raja Larantuka sambil membawa hadiah berupa gading dan menyampaikan bahwa Larantuka diperbolehkan memungut cukai di pelabuhan Kewah Pantai selama 3 tahun. Angkatan perang Larantuka bergabung dengan pasukan Sika di Geliting. Namun, alih-alih berperang, pihak-pihak yang bertikai malah mengadakan perundingan saja. Raja Larantuka menjelaskan bahwa almarhum Raja Mbako pertama Kikir Hiwa sebenarnya berniat menyita candu itu karena merupakan barang larangan menurut aturan pemerintah Hindia Belanda. Apabila masih bersikeras menagihnya lebih baik mereka meminta keputusan pemerintah kolonial. Akhirnya, perdamaian dicapai antara kedua belah pihak. Kendati pertempuran tidak terjadi, Larantuka tetap diizinkan memungut bea di Kewah Pantai. Sepeninggal Raja Prispin Dakunya, singgasana Sika diwarisi oleh Don Luis da Silva.
Sesudah dia mangkat, yang menggantikannya adalah Raja Thomas Moangbo da Silva. Sebagaimana yang telah dihuraikan di atas, almarhum Raja Prispin Dakunya pernah berjanji menyerahkan Kewa Pantai selama 3 tahun kepada Larantuka. Meskipun demikian, setelah lewat masa 3 tahun, Larantuka tak bersedia mengembalikan pelabuhan Kewa Pantai, dan bahkan menancapkan benderanya di sana sebagai tanda bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah jajahan Larantuka. Moang Juje, pemuka Habigahar, melaporkan persoalan itu pada Raja Thomas Moangbo yang memerintahkan agar bendera Larantuka dicabut saja. Peristiwa ini mengakibatkan kemarahan Larantuka yang mengirim pasukannya. Pertempuran terjadi antara kedua belah pihak, tetapi Larantuka berhasil dikalahkan. Pada zaman Raja Andreas Jati da Silva yang menggantikan Thomas Moangbo da Silva, Postouder van Sieck selaku wakil pemerintah Belanda mengadakan sensus penduduk di Sika dan Nita. Ketika itu terjadi beberapa perselisihan dan pergolakan di kalangan rakyat. Salah satu pergolakan dipicu oleh tidak turunnya hujan. Orang-orang yang masih percaya tahayul meyakini bahwa atap seng gereja merupakan penyebabnya. Mereka menduga hujan yang jatuh akan mengeluarkan suara keras sehingga hujan takut datang lagi. Oleh karenanya, mereka bermaksud merusak gereja. Selain itu, masih banyak pula rakyat yang beristri lebih dari satu, di mana hal ini ditentang oleh gereja. Dengan demikian, timbul kebencian terhadap gereja Katolik. Ketika seorang pastor bernama Yeseldik ditugaskan di Koting, terjadi serangan hama tikus, ulat, belalang dan lain sebagainya. Selain itu, berlaku pula musim kering berkepanjangan. Karena itu, rakyat berniat mengusirnya. Pergolakan lain pecah di Tanah Ai dan Bola, yang dipicu oleh pertikaian dan pembunuhan di tengah masyarakat. Raja Andreas Jati da Silva berhasil mengakhiri semua permasalahan di atas dengan cara damai. Kejahatan terhadap kaum pendatang masih marak di Sika menjelang akhir abad 19. Pada tanggal 16 Juli tahun 1895, Raja mendengar perihal pembunuhan dan perampokan yang menimpa seorang keturunan China bernama Tan Lao. Pagi harinya, istri dan anaknya menjumpai Tan Lao tewas dengan kepala hampir terpotong. Barang-barang berharga telah raib. Ketika berita ini sampai ke telinga Raja Sika, dia memutuskan mencari dan menangkap pelakunya. Untuk itulah dia bersama Raja Nita, Don Salipi, merancang suatu siasat dengan mengadakan acara sabung ayam pada tanggal 22 Agustus. Barang siapa yang berani bertaruh dalam jumlah besar, patutlah ia dicurigai. Ternyata pada kesempatan tersebut, seseorang bernama Hobang asal Rane, bertaruh dengan Raja Sika dalam jumlah besar selama beberapa kali. Hobang akhirnya ditangkap dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan penuturannya, anggota gerombolan lainnya berhasil dijebloskan dalam penjara. Di antara mereka ada yang dijatuhi hukuman pengasingan 10 dan 20 tahun. Larantuka masih menganggap masalah Kewa Pantai di Tanah Ai belum selesai. Oleh sebab itu, Raja Don Lorenzo II mengirimkan 500 pasukannya ke Kewa Pantai pada tanggal 30 September tahun 1894. Masalah ini dapat didamaikan dan mereka mengikat suatu perjanjian guna menetapkan batas daerah masing-masing. Bahkan kedua orang raja bertukar hadiah. Raja Andreas Jati da Silva menghadiahkan cincin bermata emas, sedangkan Raja Lorenzo Usi menyerahkan sebuah arloji beserta rantainya. Menyadari bahwa permainan sabung ayam lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan, Raja Andreas Jati da Silva beserta Postouder sepakat melarangnya terhitung mulai tanggal 2 Januari tahun 1896. Kekalahan satu pihak dapat memicu kericuhan sehingga kondisi kerajaan tak pernah tenteram. Andreas Jati da Silva wafat pada tanggal 7 Mei tahun 1898. Karena menunggu kehadiran para kerabatnya, jenazahnya baru dapat dimakamkan pada tanggal 23 Mei tahun 1898.
Sebagai penggantinya ditetapkanlah Raja Don Josepus Ximenes da Silva. Dia tercatat pernah menandatangani beberapa kontrak dengan Belanda seperti kontrak Betrevende Minrechten pada tanggal 6 Desember tahun 1898. Verklaring Betrevende Belastinghaving pada tanggal 17 Maret tahun 1902. Korte Verklaring pada tanggal 16 Mei tahun 1908. Korte Verklaring pada tanggal 19 Oktober tahun 1916. Pemberontakan pecah lagi di Sica pada masa pemerintahan Raja Don Josepus Ximenes da Silva, di mana Raja Larantuka ikut terlibat. Keadaan Sica pada masa itu boleh dikatakan kacau. Raja Don Josepus Ximenes da Silva jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 29 November tahun 1902 karena penyakit kolera. Pemuka masyarakat Sica berniat mengangkat putra sepupu almarhum Raja Sica bernama Alesu sebagai raja mereka yang baru. Tetapi postouder Belanda menyarankan bahwa Alesu yang baru berusia 16 tahun kurang cocok memangku jabatan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terlalu berat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil rapat pada tanggal 26 Februari tahun 1903, Nongmeak atau Joseph da Silva terpilih sebagai Raja Sica. Kondisi Sica bertambah kacau dengan meletusnya pergolakan yang dipicu oleh Moang Teka. Berkat bantuan Belanda, huru-hara ini dapat diatasi. Pembangunan jalan-jalan mulai dilaksanakan di Sica. Pada 1913 dibuka perkebunan kapas di Maumere. Perombakan pemerintahan dilakukan pada 1910 dengan menggabungkan beberapa tanah-tanah persekutuan pimpinan para kepala adat menjadi satu distrik yang diperintah seorang kapitan. Hukum diterapkan dengan tegas di Sica, rakyat dilarang keras berjudi atau menyabung ayam. Perjuangan Thomas da Silva, yang kelak menjadi Raja Sica berikutnya, tidaklah ringan. Sebenarnya, Raja Joseph da Silva telah menyiapkan putranya yang bernama Don Pepe Dindus da Silva sebagai penggantinya. Oleh karenanya, ia lantas disekolahkan di Quick School, Sekolah Pendidikan Guru Muntilan, Jawa Tengah. Kendati demikian, ia kembali sebelum menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu, Thomas da Silva, yang berhak atas singgasana Sica, berupaya memperjuangkan haknya. Dengan dukungan Dede Kondi Pareira dan keluarga lainnya, Thomas da Silva mengirim surat pada Residen Kupang. Berkat bantuan keuangan mertuanya, Moang Subusadipun, serta perantaraan dua orang pastor Yesuit yang pernah bekerja di Lela bernama P.J. Engbers dan P.P. Muller, Don Thomas sempat berjumpa dengan Gubernur Jenderal guna menghadang pengangkatan Don Pepe Dindus da Silva sebagai Raja Sica. Kontrolir Aoranya, Postouder Maumere, tahun 1920 sampai tahun 1922, melaporkan bahwa Don Thomas layak diangkat sebagai Raja Sica. Raja Joseph da Silva, atau Joseph Nongmeak da Silva, dipensiunkan oleh pemerintah Belanda pada 1920. Karena kecakapannya dalam menunaikan tugas, berdasarkan Besluit Residen Timor nomor 494 tanggal 6 September tahun 1921, Don Thomas diangkat sebagai pejabat atau wakil Raja Sica. Akhirnya diangkatlah Moang Bo kedua, Thomas da Silva sebagai Raja Sica berikutnya. Dia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 17 Februari tahun 1922. Upacara penobatannya menurut adat Sica baru dilaksanakan tahun 1923. Arak-arakannya berangkat dengan penuh kehormatan dari Maumere ke Sica pada tanggal 19 November tahun 1923. Raja Thomas da Silva sendiri pernah bersekolah di Standard School Lela. Tatkala usianya menginjak 15 tahun, diangkatlah ia sebagai guru bantu di sekolah tersebut. Dia berkarir sebagai juru tulis di kantor Gezageber pada tahun 1912, dan kemudian diserahi jabatan Menteri Perpajakan Sica. Tanpa jemu dia mengusahakan kemajuan Sica.
Demi melancarkan arus transportasi di daerahnya, Raja Thomas da Silva mendesak pemerintah Belanda membangun jembatan besi di Nagagete, yang pembangunannya diawali pada tahun 1925. Tatkala menyaksikan warganya kekurangan air minum, Thomas da Silva mengupayakan pembangunan sumur-sumur di Geliting, Wairwetak, Waioti, Wairhubing, Kampung Beru, dan Maumere. Karena jembatan yang berada di Kaliwajo kerap rusak akibat banjir, dia memprakarsai penggantiannya dengan jembatan besi hingga perhubungan antara Maumere dan Ende makin lancar. Dalam bidang kesehatan, Raja Thomas da Silva mengadakan pembicaraan dengan misi Katolik guna membangun rumah sakit yang megah di Lela pada tahun 1930. Pembangunnya selesai pada tahun 1934. Rumah sakit ini kemudian dinamai St. Elizabeth. Dia juga memperhatikan bidang pendidikan dengan didirikannya Yayasan Pendidikan Thomas Yapentom pada tanggal 1 Mei tahun 1947. Dia dipercaya oleh pemerintah kolonial merangkap jabatan sebagai Hof van Plotselik Bestur, HPB Kepala Daerah, yang sebelumnya diduduki orang Belanda. Berkat pengabdiannya yang luar biasa bagi kemajuan negerinya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menganugerahinya bintang penghargaan Trouw en Verdienste, kesetiaan dan pengabdian, pada tanggal 27 Desember tahun 1934. Demi memajukan perkebunan di daerahnya, dia memerintahkan para kapitan agar mendorong warga meningkatkan penanaman kelapa, bambu, kopi, pisang, dan lain sebagainya. Sewaktu Bung Karno diasingkan ke Ende, Raja Thomas da Silva turut pula menjumpai calon proklamator tersebut dan kerap berunding mengenai kepentingan masyarakat serta bagaimana memajukan Sika. Ketika berobat di Surabaya pada tahun 1937, dia bertemu dengan tokoh pergerakan nasional tersohor, Dr. Sutomo, dan membicarakan banyak hal mengenai perbaikan nasib rakyat. Sekembalinya dari Surabaya, dia mendirikan lembaga pendidikan guna memajukan pengetahuan kaum wanita. Gurunya dia datangkan dan gaji sendiri. Setelah kemerdekaan, Raja Thomas da Silva dipilih sebagai kepala daerah Flores pada tahun 1948 karena kapasitasnya. Oleh sebab itu, dia lantas pindah ke Ende, sedangkan pemerintahan Sika diwakilkan kepada saudarinya, Ratu Centis da Silva. Kesehatan Raja Sika ini mulai terganggu pada tahun 1952 sehingga dia terpaksa meletakkan jabatannya. Kendati kondisinya belum memungkinkan, tatkala mendengar kedatangan Bung Karno ke Ende pada tahun 1953, dia memutuskan segera berangkat ke sana guna menyambut tokoh yang dikaguminya itu. Dengan mengemudikan sendiri mobilnya, dia berangkat ke Ende. Setelah berjabat tangan dengan Bung Karno, dia mengunjungi beberapa kenalannya di Ende serta beristirahat di Hotel Ende. Namun, takdir menentukan bahwa dia harus berpulang sore harinya. Jenazah Raja Sika yang banyak berjuang demi kemajuan rakyatnya ini dibawa ke Maumere pada tanggal 19 Mei tahun 1953 dan dikebumikan di sana. Semasa hidupnya, Raja Thomas da Silva dikenal memiliki perangai yang ramah dan tidak senang bermusuhan dengan orang lain. Dia pandai mengambil hati orang dan tidak segan pula mengisahkan hal-hal yang lucu. Dalam pergaulan, dia tidak membeda-bedakan antara tinggi dan rendah. Pendapat orang lain selalu dia perhatikan dan tak jarang pula ia membantu mereka yang dilanda kesusahan. Sebagai seorang tokoh yang tidak acuh terhadap masalah pendidikan, dia menyekolahkan anaknya di Ropise Lagere School, sekolah dasar untuk anak pribumi dan timur asing di Makassar. Sistem pemerintahan Kerajaan Sika. Kerajaan Sika dibagi menjadi 10 wilayah yang diperintah oleh Moang Pulu Tua-Tua. Mereka harus menyelesaikan segenap pertikaian yang telah ditangani oleh Tanah Puang, tetapi hasilnya belum diterima atau disepakati semua pihak. 10 orang Moang Pulu itu tinggal di ibu kota Sika dan hanya sesekali saja mengunjungi wilayah kekuasaan mereka.
Raja masih mempunyai 5 kapitan yang disebut Mor, Sala, Guarda, Alaperis, dan Pontera. Tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut. Mor bertugas menerima keluhan-keluhan dari rakyat yang perlu diteruskan pada raja. Sala berlaku sebagai penerima upeti dan pajak. Guarda bertugas mengawal raja. Alaperis mengurusi masalah peperangan dan pertahanan kerajaan. Pontera menangani masalah perbekalan. Di samping itu, masih ada lagi jabatan Moang Tukeng selaku wakil raja. Ia menggantikan raja selaku wakil yang berkuasa penuh bila raja berhalangan. Sebagai pembawa pesan atau perintah raja terdapat rotan. Mereka merupakan petugas yang membawa tongkat rotan dalam menyampaikan berita bagi rakyat. Seorang Gai tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun dalam mengemban tugasnya. Ia cukup mengangkat tongkat rotannya saja dan pesan yang hendak disampaikan dapat dibaca pada secarik kain atau benda yang tertempel pada tongkat tersebut. Sebagai contoh, bila yang tertempel adalah kain merah, maka hal itu dapat diartikan sebagai adanya perang, sedangkan kain putih berarti akan diadakan perdamaian. Kain hitam berarti raja meninggal. Wilayah tugas seorang Gai ini meliputi beberapa kampung, di mana ia juga berfungsi seperti polisi pada zaman sekarang. Tanarea atau Tanajea. Tanarea merupakan salah satu di antara 5 kerajaan di kawasan Endelio. Cerita rakyat menuturkan bahwa nama Tanarea berasal dari nama leluhur mereka, Rea atau Jea. Rea atau Jea merupakan pemimpin suku pengembara yang berasal dari India Muka dan sebelumnya pernah singgah di tanah Malaka. Mereka lalu mengharungi lautan dan akhirnya tiba di Flores. Lama-kelamaan terbentuklah persekutuan adat Tanarea, yang belakangan berkembang menjadi suatu kerajaan atau swapraja pada tahun 1907. Sebagai rajanya, Belanda mengangkat Kakadupa atau Uwadambo, tahun 1907 sampai tahun 1915. Pada tanggal 3 Juli tahun 1907, sekonyong-konyong Tanarea menyerang Ende yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar. Akibatnya, Belanda menurunkan pasukan yang dipimpin Kapten H. Christoffel untuk mengamankan kawasan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1907, pasukan Belanda tiba di Ende, yang tinggal puing-puing belaka, dan melanjutkan ekspedisi militernya memasuki Tanarea serta menaklukkan daerah-daerah lain yang masih memusuhi Belanda. Raja Kakadupa digantikan oleh Ijo Uwa, tahun 1915 sampai tahun 1917. Pada masa pemerintahannya, Belanda memaksa rakyat bekerja paksa membangun jalan dan jembatan. Akibatnya, perlawanan terhadap Belanda pecah pada Agustus tahun 1916 sampai Februari tahun 1917, yang dipimpin oleh Nipado. Pada mulanya, tokoh ini mendapat perintah Raja Tanarea memimpin rakyatnya bekerja rodi membuat jalan raya Ende Bajawa. Namun, medan yang terjal sungguh memberatkan rakyat. Selain itu, para mandor yang ditunjuk Belanda kerap bertindak kejam. Belanda berhasil mematahkan perlawanan ini dan Nipado dijatuhi hukum tembak. Sementara itu, pembantunya yang bernama Raes Sape menyerahkan diri dan diasingkan ke Kupang. Singgasana Tanarea kemudian beralih pada Joseph Ute, tahun 1917 sampai tahun 1923. Belakangan, Tanarea disatukan dengan Kerajaan Ende oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem pemerintahan di Pulau Flores secara umum. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Flores hidup dalam kesatuan adat yang dipimpin oleh seorang Mosalaki. Ia bertanggung jawab sebagai pelaksana upacara-upacara adat di tengah masyarakat negeri tersebut. Selain itu, masih dikenal pula jabatan Ria Bewa selaku hakim adat. Mosalaki tertinggi disebut Mosalaki Puinaame, yang masih dibantu oleh para Mosalaki dengan tingkatan lebih rendah, seperti Mosalaki Tutego Tagamido. Setelah Belanda memasuki kawasan ini, para Mosalaki yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda diberi gelar raja.
Para mosalaki yang lebih rendah tingkatannya berganti sebutannya menjadi kapitan dan penggawa. Sementara itu, di bawah mereka terdapat para kepala kampung yang langsung berhubungan dengan rakyat. Kerajaan-kerajaan di Pulau Rote dan Dao. Di Pulau Rote terdapat 15 kerajaan, dan pada abad 18-19 bertambah jumlahnya menjadi 18. Sistem pemerintahan yang umum di masing-masing nusak adalah membagi kekuasaan menjadi dua, yakni yang bersifat mistik atau spiritual dan duniawi. Mane atau manek merupakan penguasa yang memegang kekuasaan spiritual dan dianggap lebih tinggi kedudukannya. Sementara itu, veto atau vetor yang juga berlaku sebagai wakil raja mengurusi urusan pemerintahan dan dianggap mengemban kekuasaan bersifat duniawi. Selain itu, masih terdapat lagi suatu dewan pemerintahan yang beranggotakan 9 orang dan disebut Manesio Bangsawan 9. Nama lainnya adalah 9 pohon dan 9 bangsawan batu halus. Pejabat kerajaan lain yang disebut Manedope atau Mandombe bertugas membawa pedang beserta keris raja dan tempat sirihnya. Ia juga memberikan saran dan pertimbangan bagi kebijaksanaan yang hendak ditetapkan raja. Manesongo adalah pejabat yang berkaitan dengan upacara kerajaan. Ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Portugis dan Belanda, kerajaan-kerajaan di Pulau Rote juga terbagi menjadi dua kubu. Kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur dan tenggara memihak Belanda, sedangkan kerajaan Denka, Ba, Loleh, dan Bodale berpihak kepada Portugis. Belanda kemudian menyerang kerajaan-kerajaan yang berpihak pada musuhnya tersebut hingga akhirnya seluruh Pulau Rote jatuh ke tangan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penataan administrasi pemerintahan di Rote. Pada tahun 1892, Loleh, Keka, Talae, dan Bokai disatukan membentuk kerajaan 4. Delha dan Unale disatukan menjadi Swapraja Bolahulu, dipersatukan secara paksa pada tahun 1919. Lebih jauh lagi, Denka dan Lelain disatukan menjadi Swapraja Loaholu, dipersatukan secara sukarela. Belanda menggabungkan Pula Ringgau dan Upau menjadi Swapraja Nusa Lai. Termanu dan Ba digabungkan menjadi Lamakoli. Diu dan Landu bergabung menjadi Daedulu. Lamakoli, Kerajaan 4, dan Korbavo disatukan membentuk Swapraja Rote Talada. Pada tahun 1919, Lelenuk bergabung dengan Swapraja ini. Akhirnya, seluruh kerajaan yang ada digabungkan menjadi satu Swapraja pada tahun 1928, yakni Swapraja Rote di bawah pimpinan Y.S. Kedoh. Ba. Para raja yang pernah memerintah Ba adalah Lilo Dutama abad ke-17 dan Tudenggahua, tahun 1700 sampai tahun 1734. Penggantinya adalah Tudonggalilo, yang menandatangani perjanjian Paraficini pada tahun 1756. Rangkaian penguasa Ba berikutnya adalah Izak Kuamain, Muskanan Pein tahun 1854, Yohanes Muskanan, tahun 1854 sampai tahun 1862, Alexander, tahun 1862 sampai tahun 1873, Dun Muskanan, tahun 1873 sampai tahun 1883, Lucy Detak, tahun 1883 sampai tahun 1887, Jesaja Daepein, tahun 1887 sampai tahun 1895, Paulus Daepein, tahun 1895 sampai tahun 1905, Sadrah Mandala, tahun 1905, Arnoldus Tule, Muskanan Tule, Daepein, tahun 1938, Solemon Stefanus Detak, tahun 1938 sampai tahun 1951, Izak Daepein, tahun 1951 sampai tahun 1960,
dan Tobias Mandala, tahun 1960 sampai tahun 1963. Bilba. Manek Bilba yang pertama adalah Manggarai, tahun 1660 sampai tahun 1662. Rangkaian raja-raja selanjutnya adalah Reti, tahun 1673 sampai tahun 1677, Lasereti, tahun 1677 sampai tahun 1680, Theon Manggarai, tahun 1691 sampai tahun 1698, Balok Theon, tahun 1712 sampai tahun 1749, dan Solutupa, tahun 1727. Raja Daniljo, tahun 1749 sampai tahun 1768, tercatat pernah menandatangani perjanjian Parafficini pada tahun 1756. Sebelumnya, kerajaan ini merupakan salah satu di antara 4 kerajaan di Rote yang menyatakan kesetiaannya kepada Belanda, diwakili oleh Terhorst pada tahun 1653. Para penerus Daniljo adalah David Solutupa, tahun 1768 sampai tahun 1783, Theon Balok, tahun 1800 sampai tahun 1801, Lenggu Saba, tahun 1830 sampai tahun 1868, Peter Lenggu, tahun 1868 sampai tahun 1870, pemerintahan pertama David Lenggu. Tahun 1870 sampai tahun 1874, Peter Lenggu, tahun 1874 sampai tahun 1884, pemerintahan kedua Alexander Nero Lenggu, tahun 1884 sampai tahun 1886, pemerintahan pertama Pedama Mangalai Sabah, tahun 1886 sampai tahun 1895, Alexander Nero Lenggu, tahun 1895 sampai tahun 1908, pemerintahan kedua Soleman Pedama Mangalai Sabah, tahun 1908 sampai tahun 1925, Yusuf Sabah, tahun 1925 sampai tahun 1926, Abraham Esterik, tahun 1926 sampai tahun 1936, dan Matias Alexander Lenggu, tahun 1937 sampai tahun 1945. Bokai. Ploei, kepala orang Mardeiker di Bokai, pernah menandatangani perjanjian Parafficini pada tahun 1756. Rangkaian Manek yang berkuasa selanjutnya di Bokai adalah Geosude, tahun 1832, Dupegeo, tahun 1851, Duledupe, tahun 1851 sampai tahun 1868, Sima Sudekapa, tahun 1868 sampai tahun 1873, Salomon Dule, tahun 1873 sampai tahun 1877, Markus Daludupe, tahun 1877 sampai tahun 1887, Pauh Doludupe, tahun 1887 sampai tahun 1892, Tazi Fodik, tahun 1892, Taetaka dan Mesak Dupe, tahun 1931 sampai tahun 1969. Delha. Delha merupakan salah satu di antara ketiga Nusak yang berdiri belakangan atau merupakan tambahan bagi 15 kerajaan yang telah ada sebelumnya di Pulau Rote. Delha memisahkan diri dari Unale pada tahun 1800 sampai tahun 1840. Menurut catatan Regerings Almanak, Raja Delha, Danildun, menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada tanggal 4 Desember tahun 1886. Dengka. Raja Dengka pertama adalah Tulia,
tahun 1662 sampai tahun 1676. Selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh vetor-vetor bernama Lustulia dan Moni Lusi. Dengka kemudian diperintah oleh Raja Hanukkane, tahun-tahun 1691 sampai tahun 1727, yang digantikan oleh Manafe Henuk, tahun 1727 sampai tahun 1779. Ia menandatangani perjanjian Paravicini pada tahun 1756. Sepeninggal Manafe Henuk, Dengka secara berurutan diperintah oleh Andries Henuk Pahmanafe, tahun 1779 sampai tahun 1800, Doki Pahmanafe, tahun 1803, Bauk, tahun 1832, Tunggakoten, tahun 1854 sampai tahun 1858, Adu Tungga, tahun 1859 sampai tahun 1890, Paulus Adu Tungga, tahun 1891 sampai tahun 1903, Alexander Adu Tungga, tahun 1904 sampai tahun 1906, dan Alexander Paulus Tungga, tahun 1907 sampai tahun 1911. Diu. Raja-raja yang memerintah Diu secara berturut-turut adalah Noi Besu abad ke-17, Manafe Bole abad ke-18, dan Duri Teti. Ia tercatat menandatangani kontrak Paravicini pada tahun 1756. Para penggantinya yang duduk di atas singgasana Diu adalah Jacobus Manafe, tahun 1832 sampai tahun 1851, Detan Manafe, tahun 1851 sampai tahun 1879, Polilio, tahun 1879 sampai tahun 1884, Jacobus Paulus Manafe, tahun 1884 sampai tahun 1887, Soleman Manafe, tahun 1887 sampai tahun 1900, Paulus David Manafe, tahun 1905, Esceh Manafe, tahun 1937 sampai tahun 1938, David Paulus Manafe, dan Albertus Paulus Manafe. Keka. Keka merupakan nusak tambahan ke-15 nusak yang sebelumnya telah ada. Berdiri pada tahun 1770 setelah memisahkan diri dari Termanu. Raja Joseph Malelah dikukuhkan kedudukannya tanggal 9 Desember tahun 1876. Penguasa berikutnya, Lazar Malelah menandatangani kontrak pada tanggal 8 Juli tahun 1888. Korbavo. Kerajaan ini pernah diserang oleh Belanda pada tahun 1654 dalam suatu ekspedisi militer yang dipimpin oleh Ter Horst karena memihak Portugis, musuh bebuyutan Belanda. Para manek yang pernah memerintah Korbavo adalah Pelau, tahun 1660, Ndun, tahun 1662, Sadok, tahun 1690 sampai tahun 1694, Pikatik, tahun 1692 sampai tahun 1740, Leana, tahun 1740 sampai tahun 1781, Lodong Dozain, tahun 1781 sampai tahun 1800, Pelolodong, tahun 1800, Leana, tahun 1832, Koliaman Bibikate, tahun 1841 sampai tahun 1852, Lukas Pakule, tahun 1853 sampai tahun 1859, Jesak Manubulu, tahun 1860 sampai tahun 1873, Soleman Izak Manubulu, tahun 1876 sampai tahun 1922, Cornelis Izak, tahun 1922 sampai tahun 1926,
dan Christian Paulus, tahun 1926 sampai tahun 1989. Landu. Kerajaan Landu merupakan salah satu di antara 4 nusak di Pulau Rote yang menyatakan dukungannya terhadap Belanda pada tahun 1653. Raja-raja yang pernah berkuasa di Landu adalah Menobalo, tahun 1673 sampai tahun 1703, Belkamo, tahun 1703 sampai tahun 1725, Dalimeno, tahun 1725 sampai tahun 1732, dan Angimeno, tahun 1732 sampai tahun 1736. Baik Dalimeno maupun Angimeno merupakan putra Menobalo. Semasa Raja Geolima Belkamo, tahun 1736 sampai tahun 1756, yang menggantikan Angimeno, hubungan dengan Belanda makin diperkuat melalui penandatanganan perjanjian Paravicini pada tahun 1756. Para penguasa Landu berikutnya adalah Beindale, tahun 1757 sampai tahun 1775, Beindailafa, tahun 1775, Nailasabein, tahun 1784, Babein, tahun 1790, Susasbein, tahun 1792, Adibein, tahun 1803, Ndun Adi, tahun 1832, Bein Susa, Dailafaba, Bein Dailafa, Yusuf Willem Yohanis, tahun 1883 sampai tahun 1905, Daud Willem Yohanis, tahun 1906 sampai tahun 1908, Lazarus Yusuf Willem Yohanis, tahun 1908 sampai tahun 1916, Mateus Yusuf Willem Yohanis, tahun 1916 sampai tahun 1960, dan Martin Mateus Yohanis, tahun 1960 sampai tahun 1966. Lelunuk. Lelunuk adalah salah satu nusak yang berdiri belakangan, dan merupakan pemisahan dari Kerajaan Bokai. Raja Hendrik Toka menandatangani perjanjian Paravicini pada tanggal 7 September tahun 1877. Pada perkembangan selanjutnya, ia digantikan oleh Soleman Daik yang menerima pengukuhan kedudukan pada tanggal 4 Desember tahun 1886. Loleh. Raja Loleh bernama Daniel Ndaumanu pernah menandatangani perjanjian Paravicini pada tahun 1756. Raja-raja yang pernah berkuasa di Loleh adalah Jakobus Zakarias, disahkan tanggal 16 Oktober tahun 1860, dan Daniel Petrus Zakarias, menerima pengukuhan kedudukan tanggal 27 Juni tahun 1884. Dao. Raja-raja yang memerintah di Ndao adalah Bunggabau, tahun 1753, Duliteti, tahun 1755, Ledeke, tahun 1832, Loleikoten, tahun 1851 sampai tahun 1870, Abraham Mingga, tahun 1870 sampai tahun 1876, Hendrik Koten, tahun 1876 sampai tahun 1905, Zadrek Koten, tahun 1905 sampai tahun 1925, Franz Koten, tahun 1925 sampai tahun 1940, dan Ferdinand Baun, tahun 1940 sampai tahun 1968. Unale. Leluhur nusak Unale konon berasal dari Maluku Selatan. Raja-raja yang pernah memerintah Unale adalah Limbe Longga abad ke-16, Boro Mesa abad ke-17, Fangingboro, tahun 1691 sampai tahun 1720, dan Nafi Fanggi, tahun 1720 sampai tahun 1756. Ia digantikan oleh Raja Sandenai,
tahun 1756 sampai tahun 1832, yang menandatangani perjanjian Parravicini pada 1756. Para penguasa berikutnya adalah Daun Deltan, tahun 1832, Detan Mesa, tahun 1843, Mesah Giri, tahun 1844 sampai tahun 1868, Jacob Mesah Giri, tahun 1868 sampai tahun 1895, Soleman Mesah Giri, tahun 1895 sampai tahun 1900, Tobias Mesah Giri, tahun 1900 sampai tahun 1918, Hanok Lenggu, tahun 1918 sampai tahun 1927, Simon Mesah Giri, tahun 1927 sampai tahun 1939, dan Hendrik Hanok Lenggu, tahun 1939 sampai tahun 1961. Upau, Oisipola atau Osipoko. Awalnya, Upau terdiri dari 8 wilayah disebut Leo yang berdiri sendiri-sendiri. Belakangan, atas anjuran Portugis diangkat seorang raja bagi ke-8 Leo tersebut, yakni Leremera yang berasal dari Leo Inaai. Pemimpin baru tersebut diangkat dari Leo terkuat saat itu dan selanjutnya ia diberi gelar Manek, sedangkan pemimpin Leo lainnya yang lebih lemah bergelar Vetor.